Stoicisme atau stoikisme adalah filsafat tentang bagaimana cara kita selalu untuk mengingatkan diri kita bahwa ada hal yang berada di luar kendali dan tidak apa-apa untuk mengatakan nggak apa-apa. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang praktek yang selalu saya lakukan dan masih saya lakukan sampai sekarang, yaitu mengingatkan diri saya untuk mengatakan nggak apa-apa gitu ya. Jadi setelah kamu mengerti bahwa stoicisme itu ajaran tentang bagaimana cara memisahkan hal yang berada di luar kendali dan hal yang berada di dalam kendali, maka saya selalu bilang sama diri saya, tidak apa-apa untuk mengatakan nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak apa-apa untuk mengatakan nggak apa-apa gitu ya. Contohnya karena saya itu bekerja di sebuah restoran, jadi bagi yang belum tahu, saya adalah orang Indonesia yang tinggal di Amerika sudah 3 tahun, ya 3 tahun ya. Dan saya bekerja di sebuah restoran di mana di Amerika itu penghasilan atau pendapatan waiter, server gitu ya, atau pelayan restoran itu tergantung dari eh, tip pemberian tamu gitu ya. Nah, jadi istilahnya penghasilan saya itu tergantung dari berapa banyak tamu ngasih uang kepada saya gitu. Pada awalnya sebelum saya belajar stoicisme gitu ya, saya selalu menggerutu, saya selalu bilang atau saya selalu marah istilahnya atau emosi atau ya kesal gitu ya kepada tamu-tamu yang memberikan tip di bawah kewajaran gitu ya. Karena memang di sini itu budayanya eh sudah paham gitu, orang-orang sudah paham ketika mereka datang ke restoran, mereka itu harus memberikan tip kepada server atau kepada pelayannya gitu ya. Nah, banyak sekali atau masih banyak orang yang tidak mengerti bahwa mungkin tidak punya uang, bahwa mereka itu harus memberi tip kepada pelayannya gitu ya. Dan pada saat itu ketika saya ada tamu yang memberikan saya di bawah batas kewajaran gitu ya, maka saya marah, kesal gitu. Tetapi sekarang terutama setelah saya mulai belajar stoicisme atau belajar stoikisme, maka saya mengerti bahwa itu berada di luar kendali saya gitu ya. Berapa uang yang akan diberikan tamu kepada kita itu adalah hal yang berada di luar kendali. Maka sering sekali saya menenangkan diri saya gitu ya, menenangkan diri saya dan mengatakan nggak apa-apa. Ini juga eh, udah saya syukuri gitu ya, udah saya syukuri, harus saya syukuri dan it's okay gitu. Nah, terkadang karena yang berada dalam kendali kita itu adalah opinion gitu ya, pendapat, dan slogan dari eh, siniar ini adalah bahagia, eh, menciptakan pendapat untuk bahagia. Maka saya berpendapat ketika ada tamu yang memberikan tip di bawah kewajaran,
saya membuat pendapat saya sendiri yang bisa meredakan emosi saya, yang bisa meredakan kekesalan saya. Misalkan ada seorang ibu dan anaknya datang ke restoran, mereka makan, lalu mereka atau ibunya setelah bayar tidak memberikan tip kepada saya. Lalu ya tentu saja saya juga manusia ya, terkadang ini kenapa sih kok nggak ngasih tip gitu ya. Tetapi saya selalu mengingatkan atau membuat pendapat dalam pikiran saya, oh nggak apa-apa, saya nggak dapet tip, mungkin aja si ibu itu nabung uang sekian hari atau menyisihkan uangnya dari pendapatannya demi untuk bisa membahagiakan anaknya dengan cara membawa anaknya makan di restoran. Dan mungkin saja dia punya uang hanya cukup untuk membayar makanan mereka berdua. Dan itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena memang pendapat dari sebuah peristiwa itu adalah hal yang berada di dalam kendali kita. Maka dari itu, kenapa saya memberikan slogan atau moto siniar ini adalah menciptakan pendapat untuk bahagia, karena memang itu berada di dalam pengalaman saya gitu ya. Kita boleh melihat atau kita sering menerima peristiwa yang tidak mengenakan, dan kebanyakan peristiwa tersebut tidak mengenakan karena pendapat kita yang salah. Kita salah memberikan pendapat gitu ya. Kenapa salah? Karena dalam stoicisme kita itu bebas untuk menciptakan pendapat apa saja untuk supaya untuk bisa meredam atau mengendalikan emosi negatif yang berada dalam diri kita. Gitu ya. Ketika kamu memilih pendapat atau menciptakan pendapat terhadap sebuah peristiwa, lalu peristiwa tersebut membuat kamu emosi atau menimbulkan emosi negatif, maka pendapat kamu itu salah. Gitu ya. Kamu salah memilih pendapat. Gitu ya. Dan ketika kamu menciptakan pendapat dan kamu bisa menerima peristiwa tersebut, peristiwa sulit atau peristiwa menyedihkan atau peristiwa yang membuat kamu emosi biasanya gitu ya, maka ketika kamu memilih pendapat yang benar atau menciptakan pendapat yang benar, maka emosi negatif tersebut tidak akan datang lagi. Dan ketika itu kamu tahu bahwa kamu sudah menciptakan pendapat yang benar. Gitu ya. Jadi tidak ada pendapat yang salah, tidak ada pendapat yang benar. Adanya pendapat yang tepat gitu ya. Salah itu saya bilang salah karena apa? Karena itu tadi menciptakan emosi atau menimbulkan emosi negatif. Saya bilang benar karena tidak menimbulkan emosi negatif. Saya bilang tepat karena ketika kita sudah bisa ketika kita sudah bisa mengendalikan emosi negatif, emosi positif tanpa menciptakan pendapat, itu adalah praktek yang tepat dalam stoicisme. Memang pada awalnya saya sering sekali mengendalikan emosi negatif saya menggunakan praktek menciptakan pendapat yang bisa mengendalikan emosi saya dan memunculkan emosi positif saya gitu ya. Nah, tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan lagi gitu ya. Kata Marcus Aurelius bilang bahwa kita itu punya pilihan untuk tidak menciptakan pendapat apapun
dalam setiap peristiwa gitu ya, dalam setiap circumstances. Jadi ketika kamu sudah bisa eh, tidak memberikan pendapat apapun dalam pikiran kamu terhadap sebuah peristiwa, maka itu adalah kamu sudah melakukan hal yang tepat gitu ya. Dan sekarang saya sudah bisa, mungkin ya, sudah bisa karena eh, saya sudah bisa untuk tidak menciptakan pendapat, dan saya sudah bisa untuk tidak menciptakan saya sudah tidak gimana ya, bingung. Jadi saya sudah bisa mengendalikan emosi negatif saya, dan juga saya merasa tidak memerlukan emosi positif agar emosi negatif saya hilang gitu, ngerti nggak? Jadi kita itu atau saya sudah merasa indifferent, jadi biasa saja, dan bisa bilang nggak apa-apa gitu ya. Tapi dalam prakteknya ya wajar bagi kita yang baru pertama belajar stoicisme gitu ya, bilang bahwa nggak apa-apa. Ada seseorang yang mungkin bicaranya kasar kepada kamu, atau teman yang julid kepada kamu, atau teman yang tidak bayar hutang kepada kamu gitu ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena tujuan kita mempelajari stoicisme itu adalah menghilangkan emosi negatif, kecemasan, kemarahan, keegoisan, dan juga sebenarnya eh, stoicisme itu setelah saya pahami, kita juga harus mengendalikan emosi positif, emosi kebahagiaan. Dan makanya ada istilah indifferent atau biasa saja. Kita itu menjadi biasa saja terhadap sebuah peristiwa atau peristiwa apapun yang berada di dalam hidup kita gitu ya. Ah, nggak apa-apalah itu malah. Kamu bisa bilang nggak apa-apalah. Setelah kamu belajar bilang nggak apa-apa, nanti kamu akan bisa bilang bahwa itu mah biasa. Ah, itu mah biasa. Karena memang hidup itu sebenarnya semuanya itu biasa-biasa saja gitu. Nggak ada yang nggak ada yang wah. Kamu punya uang, biasa saja. Orang lain juga bisa punya uang yang lebih banyak. Kamu merasa sengsara, kamu merasa susah, biasa saja, karena ada orang lain yang bisa bahagia dengan situasi yang menurut kita itu sulit gitu ya. Dan ketika kita memiliki sesuatu dan kita merasa cemas karena takut akan kehilangan sesuatu yang kita miliki itu, maka itulah yang harus kamu pikirkan lagi, apakah benda atau sesuatu hal yang kamu miliki itu adalah worth it untuk dipertahankan atau tidak. Ketika kamu mencintai seseorang, lalu seseorang itu meninggalkan kamu, itu adalah peristiwa yang biasa saja. Karena ketika kamu belajar stoicisme dan belajar sejarah dari awal sampai akhir gitu, 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, mereka itu adalah manusia yang menghadapi masalah yang sama seperti kita, tetapi mereka itu bisa mengingatkan kepada dirinya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya dimaki-maki sama orang, nggak apa-apa. Toh saya maki-maki orang itu pun tidak merubah apa-apa. Malah kita menjadi orang tersebut yang maki-maki kita gitu. Kata Marcus Aurelius juga kan, the best revenge itu atau balas dendam yang paling baik itu tidak menjadi orang yang seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, bilang nggak apa-apa, dan ciptakan pendapat kamu
sendiri untuk bahagia. Maka dari itu belajar stoicisme sendiri, tidak usah bilang siapa-siapa dan tidak usah ajak orang-orang. Learn by yourself, read the book, listen to a podcast, nonton YouTube video, praktekkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Oke? Nggak apa-apa, bilang nggak apa-apa. Demikian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.